Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman keren Fajar yang sekarang sedang apapun teman-teman dan sedang apapun dan dengan siapa teman-teman saat ini, selamat datang kembali ya, selamat datang menyaksikan channel ini ya, channel yang selalu ditunggu-tunggu karena berisikan mengenai kebaikan dunia dan akhirat. Teman-teman, kali ini kita akan sedikit membicarakan mengenai politik di Indonesia kita ya, di NKRI tercinta, muah 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 pokoknya. Teman-teman, jadi teman-teman kan melihat perkembangan di televisi, di media-media online, ini kan banyak sekali demo-demo yang mengenai tentang kebijakan MA dan pemerintah itu tidak akur, tidak romantis ya. Karena berhubungan dengan akan adanya ya biasa pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan juga bupati dan wakil bupati serentak se-Indonesia ya teman-teman. Kalau dilihat dari aturannya, tahapannya teman-teman dari KPU RI ini kita sudah masuk di tanggal 27 sampai 29. Artinya apa? Pendaftaran pasangan calon. Ya, ini masuk di dalam nama-nama yang akan maju, nama-nama yang nanti akan dipilih rakyat Indonesia. Ini sedang ramai di sana. Karena itu kemarin banyak demo-demo ya teman-teman. Kita tidak usah membahas apa sih demo itu, teman-teman sudah tahu semua. Tapi di sini kita akan membicarakan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah yang bocor. Ya, diatur dalam pasal 11 dan merujuk keputusan Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah hukum yang ada di Indonesia. Apalah itu isinya? Yuk kita langsung saja teman-teman. Sebelum melanjutkan, terima kasih yang sudah subscribe channel Keren Fajar. Bagi yang belum subscribe dan like, yuk subscribe agar kita lebih semangat dan tentunya beragam informasi menarik dan baik akan kita berikan. Satu, yang pertama adalah mengenai pencalonan gubernur dan calon wakil gubernur. Berarti di sini kita akan sampaikan apabila di wilayah tersebut, di provinsi tersebut itu DPT-nya atau data pemilih tetapnya itu berjumlah 2 juta jiwa ya. Ini minimal kalau pengen maju ini harus mempunyai suara sah sedikitnya adalah 10% di provinsi tersebut teman-teman. Ini adalah bocoran seperti itu. Selanjutnya adalah untuk provinsi dengan jumlah penduduk termuat dalam daftar pemilih atau DPT lebih dari 2 juta sampai 6 juta itu harus menyiapkan 8,5% suara untuk bisa maju ya, seperti itu. Sedangkan selanjutnya adalah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT atau daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta sampai dengan 12 juta ya teman-teman. Ini partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% untuk mendaftarkan calonnya ya. Kalau di bawah standar ini maka partai tersebut tidak bakal bisa mencalonkan calonnya. Selanjutnya poin D adalah untuk provinsi yang DPT-nya atau tetap daftar pemilih tetapnya lebih dari 12 juta jiwa, maka ini aturannya adalah suara sahnya minimal paling sedikit 65% di wilayah tersebut ya teman-teman. Itu adalah adalah draftnya seperti itu, aturan-aturannya untuk pemilihan seperti itu. Contoh ya, ini contoh itu bahasa Inggrisnya itu example ya, contoh di Provinsi Jakarta ya. Jadi Provinsi Jakarta itu masuk dalam klarifikasi ketentuan jumlah penduduk yang tercatat lebih dari 6 juta sampai 12 juta. Jadi suara partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mendaftarkan syaratnya minimal 454,885 atau 454.885 suara sah di Provinsi Jakarta. Jadi misal ya, ini partai yang sedang ramai dibicarakan di Jakarta sana itu ya, partai itu jika pengen mendaftarkan calonnya itu di sini kan bisa ada apa draftnya ya. Jadi untuk perolehan legislatif kemarin 2024 yang partai ramai dibicarakan saat ini itu kan dia memperoleh sebanyak 13% ya, sekian. Dan batasnya adalah minimal 75%. Jadi partai itu ya, partai yang sedang ramai itu boleh mendaftarkan calonnya karena melebihi dari 7,5% ya teman-teman. Sedangkan di keputusan tersebut juga ada bupati dan wali kota teman-teman, pencalonan bupati dan wali kota.
Ya, apabila DPT-nya di kabupaten tersebut sampai dengan 250 jiwa, maka paling sedikit adalah 10% ya, ini harus wajib. Sedangkan apabila kota tersebut atau kabupaten tersebut data pemilihnya lebih dari 25.000 sampai dengan 500, minimal ini harus ya memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut. Oke. Untuk saat ini mungkin belum ya, mungkin karena ini baru tahap pendaftaran. Sedangkan untuk syarat calon yang didaftarkan, calon kepala daerah itu yang syarat diatur dalam pasal 15 ya teman-teman. Berarti paling rendah adalah 30 tahun untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, sedangkan untuk bupati adalah minimal 25 tahun teman-teman. Ya, ini masuk dalam pasal 14 ayat 2 huruf D terhitung sejak penetapan bakal calon, dan semua ini sudah juga diakui dan disampaikan oleh anggota Komisi KPU RI Indonesia Iqbal Kholik yang mengatakan bahwa dasar yang dipakai KPU pembuatan draft itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garis miring PU strip XXII strip garis miring 2004 dan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 garis miring PUU garis strip XXII garis miring 2020. Jadi ini kemungkinan tidak akan ada perubahan ya. Ini draft yang akan menjadi resmi. Teman-teman, apapun dan siapapun itu yang nanti dipilih dan terpilih menjadi orang-orang tertentu di wilayah Indonesia, kita doakan semoga adalah orang-orang terpilih dan orang-orang yang terbaik dalam memimpin wilayahnya. Cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.